Tetapi di tengah tantangan, di tengah masalah ada terang, ada pewahyuan, ada hikmat, ada clue, ada jalan yang Tuhan tunjukkan. Begini cara menyelesaikannya. Begini berkat di balik masalah itu. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di hari kedua bulan Januari 2025. Kita masih terus melangkah dengan iman, melangkah dengan memegang janji Tuhan. Karena sebelum kita melangkah di hari kedua bulan Januari 2025, saya ajak setiap kita berdoa mengawali hari ini, lalu kita baca firman. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, kasih sayang yang baru, yang Tuhan nyatakan buat kami. Sebentar kami melangkah, sebentar kami pergi aktivitas, kasih setia Tuhan ada di hidup kami. Berkat-Mu ada di hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar sebentar sharing firman, ada kuasa mujizat, ada berkat Tuhan. Urapi kami yang dengar, dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, di hari kedua ini kita mengimani setiap hari tambah cerah. Bukan cuacanya tambah cerah ya, kita imani tambah cerah juga tiap hari cuacanya. Supaya yang jemurannya cepat kering gitu kan, enggak. Tapi yang saya maksud adalah kehidupan kita tambah cerah, masa depan kita tambah cerah, kesehatan kita tambah cerah. Amin. Karena itu yang jadi janji Tuhan. Biarlah kita hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Bukan hidup dari janji kita. Karena janji kita berpotensi kita ingkari. Tapi Tuhan ketika berjanji, Dia genapi satu-satu janjinya di hidup kita. Dan salah satu janjinya ada di Amsal 4 ayat 18. Saya paling suka ayat ini memulai awal tahun. Mengawali tahun, saya suka baca ayat ini. Amsal 4 ayat 18. Dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bahasa Indonesia masa kininya saya juga suka. Dikatakan seperti ini, jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari. Makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Itulah jalan kita. Makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Kalau kita lihat breaking news hari ini, rasanya khawatir karena beritanya selalu ekonomi semakin tidak menentu, semakin gelap, tidak bisa diprediksi. Bahkan kesehatan, virus-virus semakin banyak bertebaran dan semakin gelap, semakin tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa diprediksi. Lapangan kerja semakin gelap, semakin sedikit lapangan kerja. Tetapi saya mau katakan itu bukan berita dari sorga, itu berita dari breaking news. Biarlah di pagi hari ini saya sampaikan berita dari sorga. Berita dari sorga, jalan orang baik. Saudara diperhitungkan baik oleh karena darah Yesus. Jalan orang benar, saudara diperhitungkan benar karena percaya Yesus. Bukan semakin gelap, tapi semakin terang. Hingga rembang tengah hari, sampai mataharinya tepat di atas kepala. Rembang tengah hari, sampai terang benderang. Sampai bayangan itu cuma sedikit. Kalau dari samping bayangan lebih banyak, sisi gelap lebih banyak. Tapi kalau dari atas sampai terang benderang, bayangannya hanya di kaki sedikit. Sampai terang benderang, itulah jalan hidupmu. Kesehatanmu makin terang, ekonomimu makin terang. Jalan hidup orang benar semakin terang. Bahkan kitab Yesaya menggambarkan ini. Di dalam Yesaya 60 ayat 2, saya baca bahasa Indonesia masa kini buat kita. Bumi diliputi kegelapan. Memang sudah dinubuatkan di akhir zaman bumi diliputi ketidakpastian, kegelapan. Bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Bangsa-bangsa semakin mengalami hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Saya suka nih di kalimat berikutnya. Cahaya kehadirannya menjadi nyata atasmu.
Ketika dunia tambah gelap, hidupmu tambah terang. Ketika dunia tambah tidak pasti, hidupmu tambah pasti. Ketika dunia merasa tidak ada pertolongan, hidupmu justru merasakan kehadiran Tuhan dengan nyata. Ketika dunia mengalami ketakutan, kamu justru merasa aman di dalam Tuhan. Ketika dunia insecure, kamu justru merasa sangat didukung oleh Tuhan. Terang Tuhan, cahaya kemuliaannya, cahaya kebaikannya terbit atasmu, ada di hidupmu. Dan Yesus memperkatakan hal ini di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Di dalam dirimu, dalam diriku ada roh Yesus. Ada roh Yesus Kristus, amin. Ada roh kudus. Di dalammu ada Yesus, di dalammu ada terang. Barang siapa ikut Yesus, dia berjalan di dalam terang. Kegelapan tidak menguasainya. Sekali lagi, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan, tapi tantangan dan masalah tidak berkuasa. Tidak untuk selamanya. Tetapi di tengah tantangan, di tengah masalah ada terang, ada pewahyuan, ada hikmat, ada clue, ada jalan yang Tuhan tunjukkan. Begini cara menyelesaikannya. Begini berkat di balik masalah itu. Jadi waktu ada masalah, masalah bukan menghancurkan, masalah justru membuat kita melihat terang Tuhan. Di dalam hidupmu ada terang Tuhan. Jalan hidup kita makin cerah. Ekonomi kita makin cerah. Jalan hidupmu makin cerah. Jalan ekonomimu makin cerah. Jalan kesehatanmu makin cerah. Anak-anakmu masa depannya makin cerah. Bukan omongan pendeta Mario. Amsal 4 ayat 18 memperkatakan itu. Yesaya pasal 60 ayat 2 memperkatakan itu. Dan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12 memastikan, meyakinkan lagi apa yang dinubuatkan di perjanjian lama. Yesus katakan, di dalammu ada Yesus, maka di dalammu ada cerah, ada terang. Terserah dunia bilang hari-hari ini semuanya tidak pasti. Di dalam Yesus kita mengalami kepastian. Pagi ini kembali Tuhan kuatkan kita untuk berani melangkah di tahun ini. Kembali Tuhan semangati kita untuk melangkah di tahun ini. Bersemangat, bersukacita, jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan merasa sendirian. Tuhan ada bersamamu, Tuhan mengasihimu. Jalani hidup dengan penuh harapan, ekspektasi, dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Ambil waktu renungkan apa yang Tuhan katakan buat hidupmu. Pegang perkataan Tuhan ini. Peluk, taruh di hatimu. Tulis bold di pikiranmu. Capital semua hurufnya. Kasih stabilo. Biar jelas di pikiranmu. Biarlah breaking news apa yang dunia katakan tidak menakut-nakuti kita. Karena kita punya pegangan, pijakan, yaitu janji Tuhan di hidup kita. Tutup matamu, kalau engkau bisa tutup mata. Naikkan syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Saya ajak kita sama-sama doa. Yuk ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya apa yang Tuhan janjikan terjadi di hidupku, di keluargaku. Jalan orang benar. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Jalan orang baik. Aku dipandang baik oleh Bapa Surgawi karena pengorbanan Yesus. Semakin terang hingga terang benderang. Apa yang ada di hidupku, apa yang jadi bagianku, bukan semakin tidak pasti, semakin pasti. Aku percaya ada jalan yang dari Tuhan, ada berkat yang dari Tuhan. Di tahun ini ada banyak kebaikan. Hidupku melihat terang Tuhan. Hidupku melihat hari yang cerah yang Tuhan sediakan bagiku, keluargaku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Ambil waktu saudara boleh doa, datang di hadapan Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan, jamah setiap pribadi. Pagi hari ini hamba percaya di hari kedua bulan Januari ini ada berkat Tuhan. Mereka disembuhkan, dipulihkan, ditolong, dibela. Mereka hidup dengan iman. Jalan hidup mereka melihat terang Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah renungkan firman Tuhan.
Dan kita bisa berkata amin buat setiap apa yang Tuhan katakan. Bisa berkata, yes, ini bagianku. Tulis apa yang jadi responmu di kolom komentar. Dan kalau engkau diberkati dengan sharing firman di pagi hari ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di status media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan. Sampai jumpa besok di Morning with the Word setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Kita mulai hari kita dengan merenungkan janji Tuhan. Selamat pagi, God bless you, see you.